Syekh Ibn Taimiyah bukan daripada ahli sunnah. Alauddin Al-Bukhari di dalam beberapa majlisnya itu diriwayatkan beliau itu mengkafirkan Syekh Ibn Taimiyah dan juga mengkafirkan orang yang mengatakan Ibn Taimiyah itu adalah Syekhul Islam. Yang mengatakan Ibn Taimiyah Syekhul Islam kafir. Lah ini puluhan orang ini bagaimana? Pengkafiran Mujassimah itu indana ahli sunnah. Memang ada dua pendapat. Ada yang mengatakan, ada yang tidak. Tapi yang muktamad. Baik, Habib. Mungkin berkait juga dengan apa yang kita berbicarakan, yaitu tentang gelaran Syekhul Islam. Syekhul Islam. Syekhul Islam. Sebab saya ialah kita mazhab Asy'ari, Syafi'i, Sufi, Sunni. Betul. Yang biasa kita dengar Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari, Syekhul Islam Al-Ghazali. Ya. Jadi Syekhul Islam Tiftazani, Ibn kan? Hajar Al-Asqalani. Betul. Jadi kita dengar juga mereka-mereka menggelarkan Syekh Ibn Taimiyah sebagai Syekhul Islam. Gitu. Jadi bagaimana kita nak menanggapi perkara ini? Jadi macam ini. Memang kalau kita nak tengok reality, memang banyak ulama-ulama, ada beberapa orang daripada ahli sunnah wal jamaah menggelari Ibnu Taimiyah dengan Syekhul Islam. Orang-orang ini dikumpulkan oleh Ibn Nasiruddin Ad-Dimishqi dalam kitab beliau Ar-Raddul Wafir fi man yani fi rad alaman atlaqa anna man qala bi anna Syekhul Islam anna Ibn Taimiyah Syekhul Islam kafir. Ini kitab rad untuk Alauddin Al-Bukhari. Di dalam situ Ibn Nasiruddin Ad-Dimishqi ini menyebutkan orang-orang yang menggelari Ibn Taimiyah itu sebagai Syekhul Islam. Saya pribadi meyakini bahwasanya semacam ini. Syekhul Islam itu adalah gelar khusus untuk ulama yang hebat daripada ahli sunnah wal jamaah. Yani Syekhul Islam, Syekhul Ulumil Islam, semacam itu. Jadi Anda harus mempunyai karangan di dalam semua ulumul Islam. Baru Anda bisa untuk digelari Syekhul Islam. Anda punya karangan di dalam hadis, tafsir, lughah, fikih. Yani Anda benar-benar Syekh Ulumil Islam pihak dengan Alamah. Ini realisasi syaratnya kepada Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari. Hampir semua ulum beliau itu punya karangan daripada fikih, Fathul Wahhab, usul fikihnya, apa itu namanya, Ghayatil Wusul, tasawufnya, Syarah Risalah Kusyairiyah, dan banyak lagi kitab-kitab karangannya itu. Begitu pula Ibn Hajar Al-Asqalani, begitu pula Syekhul Islam Al-Kirmani, Syekhul Islam Sa'duddin At-Tifazani. Itu orang-orang hebat semua dikatakan Syekhul Islam, dan ini adalah gelaran Syekhul Islam Mustafa Sobri. Ini adalah gelaran yang khusus untuk ulama hebat daripada kalangan ahli sunnah wal jamaah. Kita mesti paham itu. Setiap orang mempunyai gelaran. Setiap kelompok mempunyai gelaran. Kita tengok di Syiah gelarannya itu Ayatullah. Ayatullah. Mungkin bahkan di Malaysia kalau ada seorang yang hebat, kita kali dia Tok Guru. Tok Guru. Di Jawa kalau ada orang yang hebat, sudah tua, hebat, kita dari dia Mbah Yai. Mbah Yai, dia Syekh Kiai besar ya nih. Di dalam Nahdlatul Ulama kita kenal Hadratus Syekh Hasyim Al-Asy'ari. Itu gelaran untuk gelar-gelar apa namanya? Ahli sunnah wal jamaah. Syekh Ibn Taimiyah bukan daripada ahli sunnah. Sebab itu beliau tidak berhak digelari Syekhul Islam ya nih. Tapi kita melihat reality ini. Banyak yang menggelarinya Syekhul Islam, yang banyak yang menggelari beliau Syekhul Islam. Saya pribadi, saya melihat ada beberapa takwilan untuk ini. Yang pertama, orang-orang ini tidak mengetahui tentang kejadian, tidak mengetahui sosok Ibn Taimiyah. Yakni gelaran Syekhul Islam itu terbina atas husnudzon. Atau beliau memuji tentang ilmu-ilmu yang lain yang tidak berkaitan tentang akidah. Sebab itu dikatakan Syekh Islam terhadap apa yang beliau karang dalam hadis kan, di dalam fikih kan. Tanpa kita mentakwilkan ini berbahaya. Karena Alauddin Al-Bukhari, beliau di dalam beberapa majlisnya itu diriwayatkan beliau itu mengkafirkan Syekh Ibn Taimiyah dan juga mengkafirkan orang yang mengatakan Ibn Taimiyah itu adalah Syekhul Islam. Kenapa? Karena ketika Anda mengatakan bahwasanya Ibn Taimiyah itu adalah Syekhul Islam, padahal beliau itu akidahnya itu tidak benar, seakan-akan Anda meninggikan akidah yang tak benar daripada akidah yang benar, sampai orang yang berakidah tidak benar Anda gelari sebagai apa namanya? Syekhul Islam. Di sini mahalut takfir di sini. Walaupun saya dan Syekh Said Foda semuanya dan madrasah beliau termasuk saya tak setuju dengan itu. Dan dirot oleh ulama-ulama pada zamannya, diantaranya adalah Bisati dan oleh Ibn
Ad-Dimishqi. Kitab itu bukan untuk mengitsbatkan Ibn Taimiyah Syekhul Islam, salah itu. Ya. Kitab Ar-Raddul Wafir bukan untuk mengitsbatkan Ibn Taimiyah Syekhul Islam. Kitab Ar-Raddul Wafir bukan untuk membenarkan akidah Ibn Taimiyah. Kitab Ar-Raddul Wafir untuk membela orang-orang yang mengatakan Ibn Taimiyah Syekhul Islam itu kafir. Paham ya? Maksudnya untuk menolak posisi Al-Uddin Al-Bukhari Syekh Alauddin Al-Bukhari yang mengatakan Ibn Taimiyah Syekhul Islam kafir. kafir. Lah ini puluhan orang ini bagaimana? Ya. Membela puluhan orang ini bukan membela Ibn Taimiyah, Ustaz. Ya. Ibn Taimiyah kebid'ahannya ma'ruf di penjara beberapa kali. Ya. Di penjara beberapa kali. Ada dokumen tentang tobatnya Ibn Taimiyah ditulis oleh Ibn Taimiyah sendiri, dinukil oleh Syekhul Islam Imam Zahid Al-Kautsari yakni di dalam tahqiq ala Saifus Shokil yakni. Ya. Saya tidak rasa ulama-ulama setelah Ibn Taimiyah yakhfa alaihim yakni Mereka tak tahu lah. mereka tak tahu fenomena ini, kejadian ini karena famous gila Ustaz. Ya, ya. Famous gila, macam mana engkau tak tahu. Ya. Jadi kalau ada yang mengatakan Syekhul Islam daripada kalangan ahli sunnah, kita kena memahaminya semacam ini. Ya. Kalau anda tengok nusus-nusus yang dinukil oleh Ad-Dimishqi. Ibn Nasruddin Ad-Dimishqi, orang-orang yang memuji Syekh Ibn Taimiyah dengan Syekhul Islam itu pujian-pujian umum semacam mujamalah atau karena ketidaktahuan, tapi tidak ada satupun yang memuji Ibn Taimiyah Syekhul Islam karena akidahnya, tak ada. Illa qalil ta'arud qalil walaysa asolatan tabaan. Ini menunjukkan bahwasanya ini pujian-pujian umum, tak terkait dengan akidah sama sekali, dan ini bukan dalil pembenaran Akidahnya. akidah Ibn Taimiyah. Dan perkataannya Alauddin Al-Bukhari walaupun syadid dan saya tidak setuju, tapi Kita faham lah. Kita boleh faham apa. bahwasanya ini bermasalah. Ya. Penggelaran Syekhul Islam kepada Ibn Taimiyah muskilah, akan orang-orang awam akan merasa bahwasanya Ibn Taimiyah itu adalah apa namanya, Syekhul Islam dan Hero utama. lah walat Ibn Taimiyah bukan ahli sunnah wal jamaah. Dia tidak boleh dijadikan panutan oleh para ahli sunnah wal jamaah. Kita mesti paham ini, karena kita kena lindungi ahli sunnah wal jamaah, bukan lindungi sosok-sosok tertentu. Faham. Jadi maksudnya kita boleh faham lah perspektif Syekh Alauddin Al-Bukhari itu bila dia melihat ulama-ulama mungkin ringan dalam memuji Ibn Taimiyah, dia akan rasa ini perkara yang Bahaya ini. kritikal kan. Cumanya Habib, adakah Syekh Alauddin Bukhari misalnya mengkafirkan dan kita maklumlah beliau ada menarik balik beberapa posisi beliau kan. Tapi adakah beliau mengkafirkan mereka yang tidak mengkafirkan Ibn Taimiyah? Bukan. Tidak, bukan itu kan? Bukan itu. Dia mengkafirkan orang yang mengatakan Syekhul Islam. Syekhul Islam Syekhul Islam kan Ibn Betul. Taimiyah ya ini. Jadi pengkafiran tajsim, pengkafiran mujassimah itu indana ahli sunnah memang ada dua pendapat. Ya, Ada yang mengatakan, ada yang tidak. Tapi yang muktamad tidak. Walaupun yang mengatakan mengkafirkan banyak. Di antaranya seingat saya itu adalah Alauddin Al-Bukhari, Al-Imam Al-Juwaini. Karena tajsim bagi mereka itu mukhalif lil ma'lum minad-din bidharurah. Ya. Tapi itu bukan pendapat yang kuat di dalam ahli sunnah Ya. wal jamaah ya. Tapi ketika ada orang tidak mengkafirkan Ibn Taimiyah, mereka oke-oke aja, tidak ada masalah. Karena masalah ini masalah apa namanya, khilafiyah aslan di dalam takfirut tajsim, apalagi tentang tajsimnya Ibn Taimiyah lebih rumit lagi itu lebih rumit lagi. Masalahnya bukan di situ, Ustaz. Masalahnya adalah menggelari Ibn Taimiyah Syekhul Islam, seakan-akan akidah yang dibawa oleh Ibn Taimiyah lebih tinggi dan benar. Secara otomatis benar kan, lebih tinggi daripada akidah Ahlussunnah wal Jamaah, dan membenarkan, meninggikan akidah tajsim atas akidah sunnah. Betul. Jadi maksudnya perspektif yang patut kita ambil daripada ulama-ulama yang mensyekhul Islam kan Ibn Taimiyah ni adalah mereka menganggap Ibn Taimiyah ni ahli sunnah. Ahli sunnah. Sama ada mereka takwil ataupun mereka husnuzan ataupun mereka marsus dan sebagainya. Biasalah skrip tu kita tahu lah kan. Skrip tu kita tahu betul. Anda maksud Ibn Arabi kan? No comment. Jadi maksudnya benda tu teraplikasi di sini juga. Betul. Kan? Maksudnya kita tidak boleh memahami bahawa ulama-ulama ni memang anggap dia mujassimah, dalam masa yang sama Syekhul Islam. Tak boleh. Itu yang tanakut sekali. Tanakut yang dilawan oleh Syekh Alauddin Bukhari lah. Atau mungkin Syekhul Islam ahdi, yani Islamnya mujassimah itu. boleh saja semacam itu. Tapi kan orang-orang awam kan tidak tahu kan. Seperti gelaran Syekhul Akbar kepada Syekh Ibn Arabi. Orang-orang kan tidak tahu. Kalau thariqahnya Syekh Ibn Arabi ini thariqah Akbariyah.